Islam got offered a different fight, a welterweight, to be the main event. And Islam said, hey, let's do this in July. He has some stuff going on. Dana speak about it. He has some stuff going on, but I can tell you this. If this fight was offered in June, and Islam even have on one leg, he would do the fight. Kronologi gagalnya duel Islam Makhachev versus Ilia Topuria di UFC White House versi Ali Abdelaziz. Duel Makhachev versus Topuria merupakan wacana duel terbesar yang terjadi di kalangan fans UFC di era ini. Ada banyak faktor yang membuat duel ini menjadi sangat besar sebagai diskurs. Pertama, karena memang dua fighter tersebut sedang berada di puncak kejayaan mereka. Dan kedua, storyline yang terbentuk sudah sangat bagus. Untuk storyline, kita perlu memberikan kredit pada El Matador Ilia Topuria yang telah berhasil membuat aura matchup ini menjadi panas. Meskipun sudah pasti setiap perkataan maupun cuitannya di Twitter membuat fans Makhachev maupun fans klan Dagestan selalu menghujatnya, tapi harus diakui cara dia membuat hype sangat cerdas. Makhachev sendiri mengaku ia tidak mempermasalahkan itu dan membiarkan Topuria membangun drama karena ia juga mengerti bahwa UFC tidak menyukai fighter yang pendiam dan hanya modal bertarung saja, tapi juga fighter yang pandai mencari hype dan bisa mendatangkan banyak uang. Perlu diketahui bahwa tidak ada rasa kebencian personal baik antara Makhachev maupun Topuria. Semua yang terjadi hanyalah faktor bisnis semata. Fans MMA pun sudah lama menantikan laga ini karena sudah dari tahun lalu Dana White mengatakan bahwa jika Makhachev berhasil merebut sabuk kelas welter dari pinggang Jack Della Maddalena, maka ia akan segera membuat laga Makhachev versus Topuria. Dan ketika UFC White House sudah mendekat, maka tentu saja fans berekspektasi bahwa dream fight tersebut akan tersaji di event yang katanya paling memorable tersebut. Tapi faktanya, laga tersebut tidak terjadi karena banyak drama yang menghiasinya. Di video yang lalu, kita sudah membahas kronologi batalnya duel tersebut dari POV manajer Topuria, yaitu Malki Kawa. Dan sekarang, mari kita simak POV dari manajer Islam Makhachev, yaitu Ali Abdelaziz, melalui TMZ Sport. Another massive fight would be Ilia versus Islam too. Of course. Yeah. But Salim is obsessed with that fight. Oh, really? He's obsessed with it. And I tell him, I'm like, but they both got to win more fights in their division first, right? That's kind of how you do it, right? Yeah. When it's like they both run through their division, and then it's like you're in the position where it's like, I got to make this. That's what happened with Bulk Islam, right? Well, the other thing is too is that Islam moves up, and obviously if Islam won the title, you immediately have a super fight with him and Ilia. So could that be I if don't Islam know. gets one victory? Could that potentially happen? You have to see. It's one thing to sit around. This is what the media always tries to do: sit around and talk about these fights before they happen, or hypothetically speaking. I don't like hypothetical. These are options that we have if things play out that way, but you never know what's going to happen. Ali memulai narasinya dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh pihak manajer Topuria memang benar, bahwa Makhachev versus Topuria adalah plan A dari UFC White House. Ali mengaku ia mendapatkan telepon dari Campbell Hunter di siang hari waktu setempat, meskipun ia tidak mengatakan saat itu ia berada di mana, tapi kemungkinan besarnya dia berada di Amerika Serikat. Ali mengatakan bahwa saat tawaran itu disampaikan oleh Hunter, Makhachev sedang tertidur, sehingga Ali mengatakan bahwa dia pribadi menerima tawaran itu, tapi ia tidak mau membangunkan Makhachev dan menunggu konfirmasi setelah Makhachev bangun. Tapi masalahnya, setelah Makhachev bangun tidur, tawaran tersebut batal dan laga yang terjadi adalah Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Mendengar penjelasan Ali, banyak fans dari Topuria langsung menuduh Ali membuat alasan yang tidak masuk akal. Ya kali Makhachev tidur saat tawaran berlangsung. Tapi jika teman-teman teliti, ya wajar saja jika itu terjadi. Makhachev berada di Dagestan, sedangkan selisih waktu antara Dagestan dan New York atau Washington
adalah 7 hingga 9 jam. Artinya, jika telepon tersebut terjadi di jam 2 siang waktu Amerika Serikat, maka di Dagestan setidaknya sudah jam 9 sampai jam 11 malam. Dan wajar saja jika atlet profesional seperti Islam Makhachev tidur di jam tersebut, karena recovery tubuh sangat penting untuk fighter. Ali mengaku bahwa ia sangat antusias dengan laga Makhachev versus Topuria, dan ia juga yakin bahwa Makhachev akan menerimanya. Tapi sayang, sebelum Makhachev bangun, ia sudah ditelepon lagi oleh UFC bahwa tawaran tersebut batal dan akhirnya digantikan oleh Justin Gaethje. Secara timeline waktu, ini benar dan sesuai apa yang dikatakan oleh Malkikawa, bahwa memang perubahan fight tersebut terjadi di waktu yang sangat singkat. I got called about Ilya to fight Islam. It was middle of the day, Islam was sleeping, and I was excited about it. And after that, I got called back, said, never mind, this fight's not gonna happen. Before even I talk with Islam. And what I know is so many ways to turn down a fight. I can say I'm gonna fight Francis Ngannou, give me $50 million, right? You know. Selanjutnya, Ali juga menyampaikan bahwa salah satu hal mendasar yang membuat laga itu batal adalah pihak manajer Topuria meminta bayaran yang terlalu tinggi. Ali bahkan secara hyperbole menyebut bahwa pihak Topuria meminta 50 juta US dollar untuk melawan Makhachev di UFC White House. Artinya, pihak Topuria meminta bayaran 10 hingga 12 kali lipat dari apa yang biasa ia dapatkan sebagai juara UFC. Karena diperkirakan bayaran Topuria dari UFC per fight-nya sebagai seorang juara berada di kisaran angka 3 hingga 5 juta US dollar. Namun, Ali tidak menyalahkan pihak Topuria. Ia sendiri adalah seorang manajer, jadi ia tahu bahwa sudah menjadi tugas seorang manajer untuk mengusahakan bayaran terbaik untuk fighternya. Namun, ia sedikit menyayangkan kenapa harus banyak itu. Karena jika pihak Topuria tidak meminta sebanyak itu, maka UFC akan mengabulkannya. Bagi Ali, meminta bayaran yang terlalu tinggi bisa diartikan sebagai menolak fight secara halus. Perlu diketahui bahwa keputusan pihak Makhachev sudah final, bahwa Makhachev tak akan turun ke kelas 155, dan jika Topuria bersedia, maka ia harus naik ke kelas 170. Dan mungkin karena itu, pihak Topuria meminta bayaran tinggi karena praktis secara berat badan, kelas 170 lebih menguntungkan Islam Makhachev. Singkat cerita, UFC menolak permintaan itu, dan akhirnya UFC mengubah plan A menjadi plan B, dengan Justin Gaethje sebagai cadangannya. Ali mengatakan bahwa seharusnya pihak Topuria bersyukur bahwa Justin Gaethje adalah seorang warrior. Ali menuturkan bahwa bernegosiasi dengan Justin Gaethje sangatlah mudah dan bahkan hanya memerlukan waktu 5 menit saja karena memang Justin bukanlah fighter yang rewel. Karena itu, perubahan plan UFC bisa berjalan mulus karena Justin bersedia melakukan itu. Kalau berita itu benar, maka seharusnya UFC memberikan bonus untuk Justin karena dia menyelamatkan main event UFC White House. Untuk pembahasan Justin Gaethje akan kita bahas secara khusus di video terpisah. I don't blame anyone for trying to make the most money they can, because I believe Ilya and Islam is the biggest fight the UFC can make. I think this fight should happen this year, but in a way, does Ilya really want it? Because if he won it, two things can happen. He have to forget his lightweight title. I don't think he wanted to do that. And I don't blame him too, because he just won it, right? But everybody else did. And he's nothing special. He's just like anybody else. And he wants to be paid a lot of money. I can't knock him down for this long money. But also, is a lot, I can say certain kind of numbers to turn the UFC off. You know, is the UFC can pay? They can pay him this number? Of course, they have a lot of money. They can pay any numbers they want if they really want the fight. This is a big enough, important for them, right? Selanjutnya, Ali seolah menepis pernyataan dari Dana White
bahwa Makhachev tidak masuk radar UFC White House karena sedang cedera tangan. Hal ini membuat Topuria berapi-api di Twitter dengan menuduhnya pura-pura cedera. Ali menegaskan bahwa memang Islam Makhachev sedang ada sesuatu di kehidupan pribadinya. Tapi seandainya saja pihak Topuria tidak meminta bayaran yang terlalu tinggi, maka Makhachev pasti akan menerima tantangan itu meskipun ia sedang cedera. Namun Ali tidak mengatakan bahwa Makhachev cedera. Ali hanya mengatakan Makhachev memiliki something di kehidupan pribadinya. Hal ini diperkuat oleh footage Makhachev yang sudah memulai latihannya. Lalu apakah Dana White berbohong soal cedera tangan Makhachev agar tidak ditanya soal batalnya laga Topuria versus Makhachev? Atau Ali yang berbohong untuk menyelamatkan karir Makhachev dari tuduhan takut pada Topuria? Wallahu a'lam. Kita tunggu saja kelanjutannya. Yang pasti, pernyataan Ali seakan berbanding terbalik dengan pernyataan Dana White. Ali mengatakan bahwa Makhachev akan comeback di International Fight Week dan akan melawan kontender murni welterweight sebagai main eventnya. Tapi Dana White membantah itu dan mengatakan bahwa Makhachev akan comeback di bulan Agustus. Semakin menarik nih untuk kita nantikan kabar selanjutnya. Lalu siapakah kira-kira yang lebih jujur dari mereka berdua? Bagaimana menurut kalian? Islam that offer a different fight at welterweight to be the main event, and Islam said, "Hey, let's do this in July." You know, he has some stuff going on. You know, Dana speak about it. He has some stuff going on, but I can tell you this: if this fight is off in June, and Islam even have on one leg, you will do the fight. But in a way, Islam already have a fight in the summer. He have a welterweight #1 contender match against someone. It's a done deal already, and AFC will announce it probably soon. You know, but it was if Islam would have took the fight, probably Ilya would not be on the card. And one of the things